Kita jalan-jalan yuk deh. Mumpung lagi di Bogor. Tadi Justin juga udah ngajakin sih. Cuman aku mau balik ke Jakarta. Aku mau langsung ke kantor, nggak enak sama Sisil. Takutnya dia butuh apa-apa, terus akunya nggak ada, akunya malah jalan-jalan. Ya sih, mending kamu balik ke kantor sih. Ya nggak apa-apa. Next time. Kenapa Ariana jadi dingin begini ya sama aku? Perasaan tadi masih baik-baik aja. Dinda, kamu balik sama siapa? Kamu bareng sama Saka ya? Boleh Sak, aku bareng. Ya sekali nemenin kamu nyetir juga sih, biar nggak sendirian. Iya sih, tapi aku masih ada urusan mumpung di Bogor. Ada rumah klien aku juga di Bogor sih. Gak apa-apa ya, nggak bisa nganterin, Din. Oke, nggak apa-apa kok. Santai. Kamu kan sibuk, banyak urusan juga. Bu, kok ibu malah di sini? Dit. Udah besar ya hamilnya? Oke Bu, kalau gitu saya pamit dulu ya. Saya harus ke kantor. Maaf sekali lagi. Iya. Mari. Kamu sama siapa tadi? Gak sama siapa-siapa, Bu. Maksudnya, ibu kok nanya kayak gitu? Kalau memang kamu nggak sama siapa-siapa, kenapa muka kamu kayak gitu? Kayak orang ketakutan. Enggak, Bu. Enggak, tadi enggak ketakutan kok. Oke, fine. Saya mau balik dulu ke kantor. Kamu tunggu supir ya. Saya udah telepon supir untuk jemput kamu. Jangan pergi kemana-mana sih. Kamu ngerti kan? Ya kalau nggak bareng sama Saka, kita bareng sama aku sama Arin aja. Oh gitu? Ya udah, boleh deh. Apa mau berangkat sekarang aja? Boleh, yuk. Ayo, Rin. Oke, Sak. Arin, maaf. Are you okay? Ya. Aku ada bikin salah ya atau salah ngomong sama kamu? Nggak ada. Aku ngerasa kamu beda, Rin. Tadi kita kayaknya asik ngobrol, sekarang kamu kayak aku ada bikin salah sama kamu. Mungkin aku capek aja kali ya. Atau mungkin perasaan kamu aja. Makanya aku pengen balik ke Jakarta sih. Ya, Aku pamit ya. hati-hati ya. Apa jangan-jangan Justin ada ngomong sesuatu sama Ariana? Siang. Siang. Bu Niken? Tumben hari ini Ibu udah kantor? Saya lagi bete ya. Dan kamu jangan bikin saya lebih bete lagi ya, Coki-Coki. Saya nggak mungkin lah bikin Ibu bete. Emang Ibu bete kenapa, Bu? Saya sih tadi lihat sih, pagi-pagi saya lihat Pak Wijaya buru-buru pergi gitu. Katanya lagi ada masalah sama keluarganya. Semuanya baik-baik aja, Bu? Kamu mau tahu? Hah? Ya boleh sih kalau Ibu mau cerita sama saya. Oke. Saya akan kasih tahu kamu, tapi janji ya, kamu jangan cerita lagi sama orang-orang. Ngerti kamu? Ya, Ibu tenang aja. Sih. Jadi sebenarnya itu gak jadi ah. Ibu gimana sih? Saya udah keburu kepo nih, Bu. Saya nggak percaya sama kamu. Anda kenapa, Vin?
Kayaknya Anda lagi banyak banget pikiran. Sampai Anda membatalkan meeting kita. Iya, maaf ya. Meetingnya harus dibatalin. Soalnya gue lagi pusing banget nih. Gue nggak konsen untuk ngelakuin apa aja. Anda pusing kenapa lagi sih, Vin? Cerita dong ke saya. Jangan dipendam gitu. Nanti penyakit loh. Iya, jadi pas acara Abian kemarin, ada yang ngirim surat kaleng ke gue, ke acara itu. Di situ dibilang kalau kemungkinan Abian itu bukan anak gue. Karena gue pernah mengalami hal yang sama dulu. Dan terbukti, makanya gue bilang ke Riri untuk tes DNA aja. Dan hasilnya udah keluar tadi. Dan ternyata benar kalau Abian itu bukan anak gue. Gue bertengkar hebat tadi sama Riri. Dan bahkan gue kepikiran untuk gue harus cerai sama Riri. Anda serius? Mau menceraikan Riri? Iya Dante, gue serius. Apalagi yang harus dipertahankan. Tapi Anda sudah yakin sama keputusan Anda ini? Jeng Wirio, baru datang Jeng ke kantornya? Enggak, udah dari tadi. Cuman baru selesai meeting aja, mau pulang. Susah ya Jeng, kalau wanita karir pembahasannya soal meeting terus. Oh ya Jeng, udah tahu belum? Sekarang kan anak Jeng tinggal berdua sama pacarnya. Kebetulan rumah pacarnya itu tetanggaan Jeng sama saya. Ya, saya sih bukan gimana-gimana ya Jeng. Ya takutnya ada gosip yang enggak. Secara kan Jeng itu dari keluarga terpandang. Iya, terima kasih ya Bu atas perhatiannya sama saya. Nanti saya akan nasihatin anak saya Dante. Saya permisi dulu ya. Iya Jeng. Mari. Ya, gue yakin. Tes DNA-nya membuktikan kalau Abian itu anak orang lain. Bentar. Kenapa Anda langsung pasrah gitu aja kalau Abian itu bukan anak Anda? Anda nggak mau tes ulang gitu? Buktiin. Ya kali aja kan, lab yang Anda pakai itu melakukan kesalahan. Ya kita semua kan nggak tahu, Vin. Apa jangan-jangan emang dari awal Anda sudah berharap mau berpisah dari Riri? Makanya dengan adanya tes DNA yang nggak cocok ini, Anda jadikan alasan untuk itu. Jujur gue nggak tahu. Gue pusing banget, nggak bisa mikir gue. Bon, kayaknya besok gue sama Yuna mau pindah kontrakan. Lu pindah tuh? Iya, soalnya kita berdua udah dapet kontrakan. Ya murah sih, cuman nyaman lah buat kita berdua ya sayang. Ya udah, kalau itu keputusan kalian ya gue support. Tapi besok gue bantu pindahin ya. Itu harus dong. Thank you ya Bon. Sil? Hai Bu. Loh, kok ke kantor sih Bu? Sisil kira bakalan langsung pulang karena habis visit. Enggak, saya nggak tenang. Masih sore juga kan. Jadi masih ada sempat waktu buat ke kantor dulu. Gimana kantor? Aman kan? Aman dong Bu. Kan Sisil jagain. Sisil jagain termasuk dari Selin. Maksudnya? Ya takutnya gitu kan. Dia berbuat macam-macam. Kan Ibu tahu sendiri perempuan itu kayak gimana. Macem-macem gimana maksudnya? Jadi tadi tuh Sisil mergokin Selin Bu. Dia ada di ruangan ibu ngacak-ngacak gitu. Katanya sih dia mau cari dokumen ya. Tapi pas Sisil tanyain,
dia langsung cabut gitu aja. Mencurigakan kan? Ya mungkin dia emang lagi nyari dokumen apa ya, meeting kali. Buat bahan meeting atau apa mungkin. Ya kan bisa minta bantuan sama Sisil, Bu. Ya udah. Gak usah negatif thinking. Nanti saya tanya deh sama dia. Oke. Tadi gimana tempatnya, Bu? Aman sih, saya suka lokasinya. Bagus banget. Nanti kita kapan-kapan ke sana ya. Boleh, boleh. Mama jangan percaya begitu aja, Ma. Kasihan Riri, Ma. Pak, emangnya Papa tuh nggak lihat apa? Hah? Hasil DNA-nya? Mama tuh udah kecewa banget sama Riri karena dia udah ngebohongin kita. Ma, bisa aja kan? Salah kasih hasil tes labnya. Bisa kan? Papa yakin, Ma. Kalau Abian itu cucu kita. Untuk membuktikan hal ini, kita tes DNA ulang. Tapi di tempat yang lain, Ma. Kita buktikan sendiri kalau Abian itu pasti cucu kita. Nggak perlu. Papa ini gimana sih? Ngapain sih Papa tuh selalu ngebelain Riri? Udah jelas-jelas dia itu udah tega ngebohongin kita. Papa tuh lupa ya? Hah? Dulu dia pernah ngebohongin kita juga. Pak, dia awal orang yang namanya tukang bohong, pastinya dia akan keterusan tuh bohongnya. Gini deh, sekarang coba Mama pikir. Kalau Abian itu bukan anaknya Galvin, nggak mungkin, Ma. Riri itu nggak memanipulasi hasilnya. Nggak mungkin. Dan Riri juga nggak akan membiarkan hasil tes lab DNA-nya itu dikirim langsung sama Gavin. Nggak mungkin, Ma. Nggak mungkin. Tapi bisa juga kan, Pak? Riri juga nggak tahu kalau hasil pembuahannya yang ada di rahimnya itu berhasil. Tapi bukan miliknya Gavin, tapi milik selingkuhannya. Aduh, udah deh. Mama nggak mau ngomongin itu lagi. Mama kesel. Udah, mending Papa diam. Atau kalau perlu Papa cariin Gavin istri baru deh. Tapi jangan salah pilih. Jangan kayak Riri lagi yang tukang bohong itu. Kayaknya bentar lagi Galvin sama Riri bakalan pisah deh. Dan gue yakin banget cerita ini pasti bakalan rame dan gue nggak boleh kelewatan itu. Makasih ya Justin, kamu udah nganterin aku sampai rumah. Sama-sama. Makasih juga kamu udah mau bantuin aku buat deket sama Saka. Ya walaupun mesti gagal sih. Ya tapi kamu jangan putus semangat kayak gitu, Din. Ya, kamu harus semangat terus. Karena ya, kamu tahu sendiri kan, Saka tuh masih beristri. Jadi bisa aja Saka ini masih belum bisa leluasa buat buka hati untuk kamu. Buat sementara ini. Ya mungkin sih bisa jadi. Tapi menurut kamu kalau misalkan Saka udah cerai sama Dita, apa ya dia bisa lebih terbuka sama aku? Aku sih nggak yakin ya soal itu. Karena selama ini Saka aja masih benar-benar ngarepin Arin buat balik sama dia. Din, pikiran manusia itu bisa berubah-ubah loh, Din. Mungkin sekarang emang Saka itu lagi cinta banget sama Ariana. Tapi kan kita nggak tahu ke depannya bakal kemana, Din. Bisa aja dia putus asa dan akhirnya ketika dia putus asa, dia jadi sadar kalau selama ini wanita yang tepat buat dia tuh kamu. Iya sih. Iya kamu bener. Aku nggak boleh putus asa loh. Jangan putus asa. Makasih ya Justin, kamu udah bikin aku optimis. Iya, sama-sama, Din. Kalau gitu sebaiknya aku pulang dulu ya. Yaudah, thank you ya udah nganterin aku. Aku masuk ya. Ya. Bye. Ya.
Silakan Nan. Makasih, Hati-hati, Pedro. awas. Ya. Masuk Pak. Duluan aja Pedro, saya mau ngobrol sebentar sama Galvin. Oh iya, oke. Vin, Hey, Rin. kenapa? Kok tiba-tiba malam-malam keluar? Aku lagi mendinginkan kepala aku sih biar nggak panas. Aku nggak pernah lihat kamu stres ini sih. Kenapa? Kamu lagi ada masalah besar? Rin. Anak yang dikandung Riri selama ini ternyata bukan anak aku. Mau ngapain ibu kesini? Ibu mau kamu pulang sekarang juga. Udah cukup kamu tinggal di sini. Kamu mau pulang sekarang atau semuanya terlambat? Apanya yang terlambat, Bu? Dante, seharusnya kamu tuh sadar ya. Kamu tuh tidak pantas tinggal di sini. Dia tuh bukan siapa-siapa kamu, bukan istri kamu. Nanti jadi bahan omongan sama orang. Masih aja ya. Zaman sekarang ada orang ngomongin orang lain. Udahlah, Bu. Ibu nggak usah peduli mereka. Saya aja nggak peduli kok, Bu, sama mereka. Mereka itu kan nggak ada kontribusinya buat kehidupan saya. Kamu sadar nggak sama posisi kamu? Hah? Kamu sadar nggak? Apa yang sudah kamu lakukan ini sudah mencoreng nama baik keluarga Wiryo dan juga perusahaan Wiryo Group. Kamu sendiri kan sudah pernah janji, kamu akan menjaga semua milik ayah kamu. Tapi apa kenyataannya, Dante? Tidak sesuai. Yang ada kamu cuma mempermalukan nama baik keluarga kita. Pokoknya ibu nggak mau tahu. Sekarang juga kamu harus pulang sama ibu. Maksudnya gimana kamu ngomong Abian bukan anak kamu? Aku melakukan tes kecocokan DNA sama Abian. Dan ternyata hasilnya aku dan Abian nggak cocok DNA-nya. Dan itu membuktikan kalau Abian itu bukan anak aku. Vin, kamu nih ngelakuin tes DNA sama anak kamu sendiri itu bukan karena kamu pengen cari masalah aja kan sama Mbak Riri? Ya, aku mesti gimana lagi? Mungkin ini gara-gara surat kaleng yang kamu terima itu di acaranya Abian. Jangan bilang kamu percaya sama surat kaleng itu.
Ibu nggak bisa memaksakan kehendak seperti itu ke saya, Bu. Ini kehidupan saya. Jadi yang berhak mengatur hidup saya adalah saya sendiri. Oke, fine. Kalau memang kamu nggak mau pulang, ibu akan memberikan apartemen buat kamu. Terserah kamu mau di mana. Yang penting kamu tidak tinggal lagi bersama dengan perempuan ini. Karena itu hanya akan coreng nama baik keluarga kita. Apalagi tinggal di rumah perempuan gak jelas kayak dia. Kenapa nggak sekalian aja, Bu? Ibu usir saya, ibu buang saya, dan ibu nggak usah anggap saya sebagai anak ibu lagi. Itu kan yang ibu mau? Biar ibu nggak repot-repot ngurusin saya, dan saya nggak mempermalukan keluarga saya lagi. Iya kan? Lakukan aja itu semua, Bu. Biar ibu puas, Bu. Terserah kamu. Tenang, sayang. Kamu gak bisa emosi kayak gini, kamu harus tenang. Ya. Udah tenang? Gimana aku nggak percaya coba? Riri pernah melakukan hal yang sama, kesalahan dulu. Dan semenjak itu aku nggak percaya sama dia. Dan ternyata benar kan? Ternyata anak itu bukan anak aku, Rin. Hasilnya nggak cocok DNA-nya. Dan ini mempertegas kalau aku harus berpisah dengan Riri.